Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Masih dong. Pagi-pagi gini harus semangat lah ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Tapi sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu teks prosedur? Ya, mari kita buka bukunya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial untuk melakukan langkah tertentu. Nah, di manakah kita dapat menemukan teks prosedur biasanya? Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya pada teks yang lainnya, teks prosedur juga mempunyai struktur. Terdapat 3 struktur utama dalam teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Di dalam tujuan ini berisi informasi mengenai tujuan dalam pembuatan atau pengoperasian sesuatu. Yang kedua, materi, alat, atau bahan yang dibutuhkan. Pada bagian kedua ini, materi terdiri atas bahan-bahan yang digunakan dalam membuat sesuatu. Namun, tidak semua teks prosedur juga menyertakan materi. Ada kalanya sebuah teks prosedur tidak memiliki bagian materi. Dan struktur yang ketiga adalah metode atau langkah-langkah. Pada bagian ini berisi langkah-langkah atau urutan yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Langkah-langkah tersebut harus urut dari yang pertama hingga terakhir. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui kalau itu merupakan teks prosedur? Nah, teks prosedur memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah yang berupa kata kerja tanpa imbuhan me. Misalnya, langsung masukkan seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan partikel lah. Contohnya, masukkanlah, ambillah, letakkanlah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata larangan berupa jangan. Dan ciri yang kedua itu adalah teks prosedur kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya, hendaknya, seperti itu. Dan yang ketiga, kalimat yang digunakan harus jelas, logis, dan singkat. Jelas di sini untuk memudahkan pembaca dalam membaca teks prosedur tersebut. Biasanya di sini menggunakan nomor. Penomoran di sini untuk membedakan langkah yang satu dengan langkah yang lainnya, dan untuk memperjelas prosedur tersebut. Untuk yang logis ini berkaitan dengan urutan penjelasan. Urutan yang sistematis dapat menghindarkan dari kesalahan atau ketumpang tindihan dalam melakukan sesuatu. Jadi prosesnya tidak akan salah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu singkat. Singkatnya itu berarti mencantumkan hal-hal yang penting saja, tidak ada yang berulang dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Jadi tidak bertele-tele dan hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja. Macam-macam teks prosedur. Ada 3 macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Berisi langkah-langkah sederhana. Biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya login Facebook, login Instagram, pokoknya yang simpel-simpel. Kemudian yang kedua, itu ada teks prosedur kompleks. Biasanya berisi banyak langkah dalam melakukannya, dan ini lebih rinci, lebih banyak langkahnya. Contohnya resep, tutorial, cara membuat SIM, KTP, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks ini biasanya teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya nanti tetap sama. Contohnya ketika kita merebus mie, itu bisa kita bumbunya bisa kita langsung masukkan ketika
di tempat yang kita buat nyeduh, atau bisa kita masukkan di mangkok seperti itu. Nah, teks prosedur juga mempunyai tujuan. Apakah tujuan dari teks prosedur tersebut? Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah secara urut yang hasilnya sesuai dengan keinginan pembaca. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau masih kurang jelas atau kurang paham, boleh silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti semuanya sudah jelas. Semoga penjelasannya bisa kalian pahami. Dan jangan lupa belajar. Cukup sekian sampai di sini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.